Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Amin. Kita sangat bersyukur kalau pagi yang indah ini kita boleh ada ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Allah kita yang luar biasa. Amin.
Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada peribadatan ini pas merupakan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berjudul mengaktifkan kuasa yang dari Roh Kudus. Amin. Mari kita perhatikan kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Saya ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kuasa menurut kamus bahasa Indonesia artinya wewenang atas sesuatu.
wewenang untuk menentukan sesuatu. Kuasa juga berarti kekuatan. Manusia ingin berkuasa atas dirinya sendiri. Kadangkala kekuasaan yang ada dalam diri manusia itu juga adalah kekuasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, pada saat firman Tuhan mengatakan, pada saat Roh Kudus mengajar kepada seseorang untuk mengasihi dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau mengasihi dirinya sendiri, dia melukai dirinya sendiri, dia merusak dirinya sendiri, baik melalui obat-obatan, narkotika, dan yang lain-lain. Ketika Roh Kudus berbicara kepada orang tersebut, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Roh Kudus berbicara, kasihilah musuhmu dan ampunilah dia. Tetapi karena manusia ingin berkuasa atas dirinya sendiri, dia berkata, saya benci kepada orang itu. Saya tidak menyukai orang itu, karena orang itu sudah merusak kehidupan saya. Maka saya tidak mau mengasihi musuh saya. Itu kuasa yang ada di dalam diri seseorang. Dia mempunyai wewenang atas sesuatu. Dia mempunyai wewenang untuk menentukan sikap hidup di dalam kehidupannya sendiri. Selain kuasa yang ada dalam diri manusia, manusia juga berupaya memiliki kuasa. Kuasa untuk menguasai orang lain. Kuasa untuk menguasai masyarakat tertentu. Nah, untuk memiliki kuasa atas orang banyak, untuk memiliki kuasa atas orang-orang lain, maka manusia berupaya mendapatkan jabatan tertentu. Sebab manusia berpikir, kalau saya mempunyai jabatan, saya bisa berkuasa atas orang-orang lain dalam suatu organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan. Untuk meraih jabatan, kadang-kala seseorang menggunakan uang. Mereka berpikir dengan uang yang banyak, saya bisa mendapatkan jabatan. Dengan membagi-bagi uang kepada orang banyak, supaya orang lain tunduk kepada saya, supaya mereka menjadikan saya berkuasa atas mereka, maka seseorang membagi-bagikan uang. Secara tidak jelas ataupun di balik layar, seringkali kita mendengar tentang jual beli jabatan. Artinya, kalau seseorang ingin memiliki jabatan tertentu, maka ada orang yang menjual jabatan tersebut. Siapakah yang menjual jabatan? Orang yang punya jabatan lebih tinggi daripada dirinya. Ada juga untuk mendapatkan jabatan, seseorang beli suara. Artinya, misalnya dalam satu komunitas tertentu ada 100 orang, maka dia menggunakan uang. Saya beli suara kamu, nanti kamu pilih saya ya, supaya saya memiliki jabatan di tempat ini. Maka terjadilah istilah jual beli suara. Kalau kita perhatikan, seseorang menjual suara, berarti dia menjual harga dirinya, menjual dirinya. Karena apa?
karena uang yang dia terima. Maka tidak jarang orang berlomba-lomba menjual suara hanya untuk mendapatkan uang. Kemudian juga untuk mendapatkan jabatan ada perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Misalnya dengan cara mengancam. Kalau kamu tidak memilih saya untuk mendapatkan jabatan ini, ingat, kalau saya berkuasa nanti, kamu tidak akan saya perhatikan. Kamu tidak akan saya tolong. Kamu tidak akan saya utamakan bila ada bantuan-bantuan dan yang lain-lain. Jadi manusia yang berkuasa, jalan yang dia tempuh adalah bagaimana memiliki jabatan. Dan jabatan yang akan dia raih, dia miliki, dapat dengan cara bagaimana uang bermain, ataupun perbuatan-perbuatan yang kotor. Dan yang ketiga, tentu ada koneksi. Kalau misalnya seseorang ingin memiliki jabatan, dia memiliki koneksi dengan orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Dia akan datang kepada orang yang jabatannya lebih tinggi. Dia mendekati orang itu, atau istilah kasarnya, dia menjilat kepada pimpinannya supaya diberi jabatan. Inilah manusia yang dikatakan haus akan kekuasaan. Inilah manusia yang dikatakan lapar akan kekuasaan. Tetapi pada saat dia berkuasa, belum tentu dia melakukan kebenaran. Pada saat dia berkuasa, belum tentu kekuasaannya dia pakai untuk mensejahterakan orang banyak. Pada saat dia berkuasa, belum tentu dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Atau kadangkala setelah mendapatkan jabatan, maka semakin raguslah orang tersebut untuk mendapatkan uang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, lain dengan kekuasaan yang Tuhan berikan, lain dengan kuasa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa yang harus kita miliki adalah kuasa yang bukan kita kejar, bukan yang kita cari, tetapi kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Inilah kuasa yang harus kita miliki, sebab kuasa yang dari Roh Kudus adalah kuasa yang akan membarui kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita. Dan kuasa ini juga menjadikan kita berkat bagi orang-orang lain. Dengan kata lain, kuasa yang dari Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan kepada manusia supaya manusia bisa mengalami perubahan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Supaya manusia menjadi berkat bagi orang-orang lain. Supaya manusia mempermuliakan Allah yang dia sembah. Kuasa yang dari Roh Kudus, di dalam bahasa lainnya dunamis, artinya perbuatan yang berkuasa. Artinya pada saat seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka di dalam kehidupannya ada kuasa.
Rasul Petrus dan teman-temannya di gerbang bait Allah, dia menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan atau lumpuh. Itu karena perbuatan yang berkuasa dari Allah Roh Kudus. Kuasa atau dunamis ini juga berarti kuasa supernatural. Artinya kuasa yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Misalnya orang lumpuh, orang buta tidak mungkin mengalami kesembuhan lewat medis ataupun yang lain-lain. Tetapi lewat kuasa Roh Kudus, orang itu bisa mengalami kesembuhan. Amin. Jadi kuasa yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya adalah kuasa supaya orang percaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki kuasa. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, supaya orang Kristen bisa melakukan kuasa, menyatakan kuasa yang supernatural, yang tidak dapat kita analisa dengan pikiran kita sendiri. Kemudian dunamis juga berarti kesanggupan. Kuasa yang ada di dalam kehidupan orang percaya, kuasa yang dari Allah Roh Kudus akan memunculkan dalam kehidupan kita kesanggupan. Sanggup mengurus rumah tangga dengan baik, sanggup mengatur keuangan dalam rumah tangga, sanggup melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, sanggup memajukan usaha, sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Itu kesanggupan yang sebelumnya kita tidak pernah memiliki kesanggupan itu. Misalnya seseorang yang asalnya tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kepintaran, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi dia, maka dia memiliki kuasa, kesanggupan dalam berbagai hal, sehingga orang lain katakan, aneh ya, dia tidak bisa membaca, dia tidak sekolah, tapi bisa baca Alkitab. Aneh ya, dulu dia pembenci, sekarang sanggup mengampuni orang lain. Aneh ya, dia dulu pemarah, sekarang dia sanggup menahan diri untuk tidak marah. Inilah kesanggupan yang berarti kuasa dari Allah Roh Kudus. Kuasa atau dunamis juga berarti kekuatan penggerak. Artinya seseorang bisa digerakkan oleh Roh Kudus untuk membantu orang lain. Misalnya ada seorang pengemis, dia bertemu dengan pengemis, lalu dia berkata dalam hatinya, pengemis ini tidak seagama dengan saya. Pengemis ini suku bangsa yang tidak sama dengan saya. Pengemis ini sepertinya saya tidak menyukai. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang tersebut, maka Roh Kudus akan menggerakkan dia untuk memberi sedekah kepada pengemis itu. Sehingga tidak ada di dalam dirinya, aku tidak kenal dengan pengemis ini, tidak seagama, tidak sebangsa, tidak sesuku dengan pengemis ini. Jadi penggerakan yang ada di dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Tapi kalau bergerak untuk mencuri, itu bukan dari Roh Kudus. Nah, saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus, dunamis, kuasa dari Roh Kudus juga berarti tentara. Artinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus,
Dia memiliki kuasa untuk memiliki mental seorang tentara. Artinya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki disiplin dalam kehidupannya, memiliki keteraturan dalam kehidupannya, mau berjuang demi atasannya, mau mengorbankan diri demi perintah Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turunkan kamu. Untuk apa kuasa yang dari Roh Kudus tersebut? Yang pertama, kuasa yang dari Roh Kudus untuk mengalahkan setan atau iblis. Setan berupaya menjauhkan kita dari Tuhan. Setan berupaya merusak kehidupan kita. Setan berupaya supaya kita tidak taat kepada firman Tuhan. Setan berupaya untuk merusak kehidupan kita supaya kita nanti tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Kita perhatikan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu setan atau iblis menggoda Yesus. Iblis berkata, "Jadikanlah batu ini menjadi roti." Sebab iblis tahu Yesus sedang lapar karena berpuasa. Maka pada saat dikatakan Yesus dicoba iblis, tetapi karena Yesus dipenuhi dengan Roh, ada kuasa untuk menolak bujukan setan. Yesus berkata, manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, bahwa perkara rohani bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kemudian setan atau iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Setan berkata, "Jatuhkan dirimu. Nanti malaikat Allah akan menatang engkau sehingga engkau tidak jatuh." Yesus berkata, "Hai setan, janganlah engkau mencobai Allah." Setan membawa Yesus ke sebuah tempat. Setan berkata, "Dunia dan segala isinya akan kuberikan kepadamu. Segala kemewahan dunia akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku." Lalu Yesus berkata, "Penyalah kau setan, hanya Allah yang patut disembah." Jadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan orang percaya, memampukan orang percaya itu untuk mengalahkan setan dengan segala tipu dayanya. Setan berupaya mengajar kita untuk melakukan hal yang tidak benar, melakukan kesalahan, melakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang percaya memiliki kuasa untuk menolak segala ajakan setan. Nah, kalau misalnya seseorang yang percaya kepada Tuhan tidak tunduk kepada perintah Tuhan, tentu ini menandakan bahwa ada pengaruh setan di dalam dirinya. Kalau seseorang memiliki kuasa dari Roh Kudus, maka dia tidak akan tunduk kepada ajakan-ajakan setan yang membawa dia untuk melakukan hal yang tidak benar. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Suatu ketika Rasul Paulus bertemu dengan seorang gubernur. Rasul Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus, dan gubernur itu mempercayai tentang Yesus. Tetapi ada teman gubernur yang bernama Elimas. Dia seorang dukun, dia seorang ahli sihir. Dia berkata kepada gubernur, jangan percaya. Dihalang-halanginya gubernur itu untuk tidak percaya kepada Yesus. Karena jelas setan tidak mau orang percaya kepada Yesus Kristus. Setan tidak mau orang menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus. Setan tidak mau orang percaya mengandalkan Yesus. Pada saat Rasul Paulus mengetahui tentang perilaku Elimas ini, lalu Rasul Paulus marah dan berkata, engkau tidak akan melihat, engkau akan menjadi buta karena perbuatanmu yang melawan dan menghujat apa yang dikerjakan oleh Allah. Lalu Elimas menjadi buta untuk beberapa hari. Jadi kuasa yang dari Allah Roh Kudus adalah kuasa yang bisa mengalahkan kuasa setan. Kuasa yang bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan setan. Kuasa yang bisa menghancurkan pemikiran setan yang suka ada juga dalam pemikiran kita. Yang kedua, kuasa dari Allah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menjadikan seseorang untuk terus bertobat di dalam kehidupannya. Artinya membawa orang itu dari hari ke hari untuk terus berpegang kepada firman Tuhan, untuk terus melakukan firman Tuhan, untuk terus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Itulah karya Roh Kudus, kuasanya dalam diri orang percaya. Orang percaya akan dibawa untuk terus dan terus, sehingga inilah yang dimaksud dengan diubahkan, diperbaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang juga dikatakan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Jadi pada saat seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada kuasa di dalam dirinya untuk apa? Untuk membersihkan kehidupannya. Artinya bahwa orang Kristen bisa menjadi kotor di hadapan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi jangan heran kalau satu ketika seseorang yang percaya kepada Tuhan jatuh dalam dosa. Sebab proses pertobatan itu harus terus terjadi dalam kehidupan seseorang sampai apa? Sempurna di hadapan Tuhan. Tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi selama manusia hidup di dalam bumi ini, dia akan berhadapan dengan dunia dan segala isinya. Dia akan berhadapan dengan penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan. Dia akan berhadapan dengan manusia yang di dalamnya ada kekuatan setan. Dia akan mengajak seseorang untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, fungsi Roh Kudus adalah menjadikan seseorang bertobat, selalu bertobat apabila dia melakukan hal yang tidak benar. Ini adalah orang yang jujur di hadapan Allah. Orang yang tidak jujur di hadapan Allah adalah menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Padahal pemazmur katakan, kemana aku dapat lari menjauh darimu? Pemazmur juga katakan, ketika aku berdiri engkau tahu, ketika aku duduk engkau tahu, ketika aku berjalan engkau tahu, dimanapun aku berada engkau tahu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus,
saat seseorang yang percaya melakukan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Allah, kemudian dia menyadari dosanya dan bertobat, itu artinya kuasa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupannya. Tetapi pada saat seseorang dalam kehidupan yang tidak benar dan dia terus tidak benar, berarti tidak ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus memang dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sejauh mana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan orang yang bebal, tentu ini merupakan satu hal yang menjadikan Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan orang bebal. Sehingga kita seringkali juga mendengar ada orang yang sudah melakukan kejahatan, hidup tidak sesuai dengan etika, tidak bermoral dan lain-lain. Itu juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dan ada orang Kristen yang demikian kemudian bertobat. Ada yang bertobat dalam penjara, ada yang bertobat karena permasalahan hidup, ada yang bertobat karena adanya musibah terjadi dalam dirinya, kemudian dia bertobat dari segala kejahatannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 18, di sana dinyatakan tentang para dukun, tukang-tukang sihir yang banyak bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pertobatan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Bisa juga terjadi dalam kehidupan orang yang belum mengenal Kristus. Ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, di dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Lalu orang-orang yang mendengar firman Tuhan berkata, apa yang harus kami perbuat? Rasul Petrus berkata, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus akan membawa seseorang untuk berkata, apa yang harus kulakukan sesuai dengan perintah Tuhan? Apa yang harus kuperbuat sesuai dengan firman Tuhan? Ketika seseorang berkata, ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat dalam menghadapi masalah ini? Ketika seseorang berkata, Tuhan, jalan mana yang harus kutempuh? Itu berarti kuasa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirinya. Ketika seseorang berkata, saya sadar, namun saya tidak mempunyai kemampuan untuk berubah. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk membaharui. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk meninggalkan kehidupan lama. Saya tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan kejahatan dalam kehidupan ini. Roh Kudus bisa menjadikan orang itu berubah. Sebab dunamis adalah kesanggupan bagi seseorang untuk beralih dari kehidupan yang tidak benar menuju kehidupan yang benar. Dari kehidupan yang berorientasi kepada dirinya sendiri menjadi kehidupan yang berorientasi kepada Tuhan. Inilah karya Roh Kudus dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang terus mengalami pertobatan demi pertobatan. Tetapi bukan berarti bahwa seseorang bebas berbuat dosa. Dengan berkata, kasih karunia Allah yang akan mengampuni dosa dan kesalahanku. Kita memang akan mendapatkan pengampunan. Kita memang akan diampuni dosa dan kesalahan kita. Tetapi itu bukan berarti bebas
untuk berbuat dosa, bebas untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Bila seseorang bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, itu berarti orang itu harus sadar bahwa saya harus terus berfokus kepada Tuhan. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus itu mampu menghancurkan beban, mampu menghancurkan kuk yang dipikul oleh seseorang. Misalnya ketika seseorang ditindas oleh yang lain, kuasa Roh Kudus bisa menghancurkan penindasan itu. Bangsa Israel ditindas oleh Asyur. Bangsa Israel diperbudak, diperhamba, dipersulit kehidupannya. Soal makan dan minum, soal keperluan mereka, semua ditekan oleh orang-orang Asyur. Mereka menderita, mereka sengsara, mereka menangis, mereka tidak bisa bersukacita, mereka tidak pernah mengalami kelegaan. Tetapi Allah berbicara kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, aku akan mematahkan kuk yang kamu pikul. Atau di dalam terjemahan lain, pengurapan dari Allah Roh Kudus bisa mematahkan kuk yang dipikul oleh umat Tuhan. Kuk apa yang ada dalam diri kita pada saat ini? Kemiskinan bisa dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Penderitaan bisa dipatahkan. Kita memikul beban yang begitu berat untuk masalah keluarga, bisa kuk itu dipatahkan. Kita memikul penderitaan yang sangat sukar kita lepaskan, bisa dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita memikul penyakit yang sudah lama tidak pernah dapat kita lepaskan. Roh Kudus dengan kuasanya bisa mengerjakan itu. Kita mengalami satu tekanan dalam kehidupan ini, tekanan dalam bermasyarakat, tekanan dalam kehidupan keluarga. Itu merupakan kuk yang sedang kita pikul. Roh Kudus bisa mematahkan kuk itu. Roh Kudus dengan kuasanya, dan kita memiliki kuasa Roh Kudus, bisa mematahkan kuk itu. Ketika kita diperhamba oleh kesedihan karena sesuatu yang membuat kita menderita, kesedihan bisa dipatahkan oleh kuasa yang dari Allah Roh Kudus. Ketika kami kehilangan anak pertama kami yang bernama Dia, kami mengalami duka cita, kami mengalami kesedihan yang luar biasa. Satu beban, satu tekanan hidup yang luar biasa menjadikan kami tidak bersukacita, menjadikan kami sepertinya tidak memiliki pengharapan untuk masa depan. Namun ketika beberapa orang mendoakan kami, ketika Roh itu bekerja dalam kehidupan saya, kuasa itu bekerja, kuasa inilah yang menghancurkan kesedihan itu. Kuasa inilah yang menghancurkan penderitaan karena tinggal seorang anak. Kami dapat bersukacita, kami dapat kembali berbahagia, kami dapat kembali bergembira. Karena itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Apapun penderitaan yang sedang saudara alami, apapun tekanan dalam kehidupan yang sedang menekan kehidupan Anda, apapun problema yang merusak kehidupan Anda, dan itu menjadi beban dalam kehidupan Anda, sehingga tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Ingat
Roh Kudus ada dalam diri saudara. Dia bisa memberikan kuasa kepada saudara untuk mematahkan semuanya itu. Untuk menghancurkan beban-beban itu. Untuk menghancurkan kuk yang dipasang oleh dunia dan keadaannya. Suatu ketika Rasul Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi. Mereka dipenjara dalam penjara yang sangat ketat sekali. Tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk lepas kecuali dibebaskan dari penguasa kota Filipi. Di dalam penjara mereka tidak mengutuk Allah. Di dalam penjara mereka tidak marah-marah kepada Allah. Di dalam penjara mereka tidak menyesal menjadi pengikut Kristus. Di dalam penjara mereka tidak berdiam diri kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak pernah berpikir kami sudah melayani Tuhan, tetapi kami mengalami penderitaan. Kami sudah melayani Tuhan, tetapi mengapa kesengsaraan terjadi dalam kehidupan kami? Kami sudah rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi mengapa beban kehidupan terus menimpa kehidupan kami? Kesusahan demi kesusahan silih berganti, kesengsaraan terus kami pikul. Ketika di dalam penjara, Rasul Paulus tidak berkata seperti itu. Tidak memiliki pikiran seperti itu. Tidak memiliki hati seperti itu. Namun ketika di penjara, Rasul Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka puji-pujian. Orang yang ada di penjara itu mendengar suara puji-pujian bagi Allah. Orang di penjara itu mendengar akan segala doa yang mereka naikkan. Orang di penjara itu merasakan atmosfer Tuhan hadir dalam penjara. Dan firman Tuhan katakan, belenggu yang mengikat tangan dan kaki Rasul Paulus dipatahkan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Tanpa tangan yang mematahkannya, tanpa Rasul Paulus yang mematahkan belenggu itu, tetapi belenggu yang mengikat tangan dan kakinya menjadi lepas. Itu kuasa Roh Kudus. Lalu ruangan penjara itu bergoncang-goncang. Tidak ada gempa bumi yang menurut alam terjadi pada saat itu. Tidak ada orang yang sanggup menggoncangkan penjara. Tapi ketika mereka yang penuh dengan Roh Kudus, yang memiliki kuasa Roh Kudus, mereka menyanyi bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada suatu kuk yang mereka pikul dihancurkan oleh Tuhan. Belenggu dalam kehidupan mereka dihancurkan oleh Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus. Kita ingin belenggu-belenggu dalam kehidupan kita dilepaskan. Mengalami kesusahan dalam bidang keuangan, itu merupakan suatu belenggu kuk dalam kehidupan kita. Mengalami kesusahan dalam hal makan dan minum, itu merupakan belenggu dalam kehidupan kita. Belenggu-belenggu kegagalan demi kegagalan, ketidakmampuan kita untuk mengubah kehidupan ini bisa dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak memiliki kekuatan supernatural. Kita tidak bisa melakukan perbuatan yang memiliki kuasa tanpa Roh Kudus memberikan kuasa itu kepada kita. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan hidup ini kepada ke arah yang lebih baik, tetapi Roh Kudus bisa menggerakkannya. Kita tidak memiliki kekuatan, kesanggupan
berbagai kehidupan ini. Tapi Roh Kudus bisa melakukan semuanya itu. Roh Kudus dengan kuasanya yang ada di dalam diri kita sanggup menghancurkan belenggu apapun dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita memiliki kuasa yang sanggup untuk menghancurkan beban dalam kehidupan kita. Tapi sejauh mana kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Sejauh mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita bisa mengaktifkan kuasa yang dari Allah Roh Kudus itu? Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya memiliki kuasa yang dari Allah Roh Kudus, dan kuasa itu bisa menguatkan iman orang percaya. Artinya orang percaya tidak akan menjadi orang percaya yang mudah putus asa karena masalah hidup. Orang percaya tidak akan menjadi orang yang mengutuk dirinya karena beban di dalam kehidupannya. Orang percaya tidak akan menjadi orang yang mempersalahkan orang tuanya jika dia hidup menderita. Orang percaya tidak akan mempersalahkan orang lain ketika dia mengalami tekanan dalam kehidupannya, ketika dia mengalami gagal dalam kehidupannya. Namun orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki kuasa di dalam dirinya untuk menguatkan iman. Dia tidak melihat hal yang negatif. Dia tidak melihat permasalahan hidup. Dia tidak melihat beban dalam kehidupannya. Namun dia melihat Yesus, Allah yang memberikan Roh Kudus itu. Dia melihat ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dia melihat ada kuasa di dalam dirinya yang bisa menjadikan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini. Rasul Paulus dinubuatkan bahwa dia akan diikat, dimasukkan ke dalam penjara, dia akan dibunuh pada pengadilan. Roh Kudus menguatkan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku bukan hanya dipenjara untuk mati pun demi Kristus, aku mau. Inilah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang memiliki kuasa sehingga kuat imannya dalam menghadapi berbagai permasalahan. Bahkan sampai kematian pun orang itu tetap percaya kepada Tuhan. Orang itu tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sampai Rasul Paulus katakan, mati pun aku tidak apa-apa. Yang penting bagaimana aku hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang penting bagaimana aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, menguatkan iman seseorang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada awal-awal tahun saya melayani di desa Bakan ini, seringkali tidak memiliki uang untuk makan dan minum. Tapi Roh Kudus yang menolong saya. Roh Kudus yang menguatkan iman saya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan orang-orang tertentu untuk menolong saya. Tuhan menggerakkan orang-orang tertentu untuk memberi makan kepada saya. Tuhan menggerakkan orang tertentu untuk memberi baju kepada saya. Tuhan menggerakkan orang tertentu untuk memberi sepatu kepada saya. Kuasa Roh Kudus
menguatkan iman saya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dengan pengharapan kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, lalu di sanalah karya Roh Kudus nyata. Perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan saya. Inilah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Menguatkan iman. Lewat iman yang kuat, perkara dunia bisa diselesaikan dengan baik. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Stefanus, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia ditangkap, kemudian diadili, dilempari batu sampai mati, diancam. Tetapi Stefanus bukannya menjadi lemah iman yang dia miliki, bukannya menyesal menjadi seorang pengikut Kristus, tidak marah-marah kepada Tuhan, tidak ngomel, tidak menggerutu kepada Tuhan, dengan berkat Tuhan, mengapa nasibku begini sial? Padahal aku mengasihi Engkau, aku setia kepadamu, aku melayani Engkau, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Stefanus tidak berkata demikian ketika dia dirajam batu. Tubuhnya rusak, darah mengalir seluruh tubuhnya karena dilempar oleh batu yang tajam. Stefanus tidak menjadi lemah imannya. Dia memandang ke langit dan dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah. Dan pada saat itu juga Stefanus dalam keadaan menderita sengsara, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah mereka yang merajam aku. Inilah karya Roh Kudus lewat kuasanya dalam kehidupan Stefanus. Dia bukan hanya bisa bertahan dalam iman, menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Yesus, tetapi ada pengampunan yang keluar dari dalam dirinya pada saat dia sekarat, pada saat dia mengalami luka yang luar biasa, pada saat dia kesakitan yang luar biasa. Dia berkata, ampunilah mereka. Orang yang menguatkan imannya di hadapan Tuhan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang menguatkan imannya karena karya Roh Kudus, dia akan mampu keluar sebagai pemenang dari setiap perlombaan dalam kehidupan ini. Seperti Rasul Paulus, hidup penuh dengan penderitaan, kesusahan, ditangkap, didera, dicambuk, mengalami kelaparan, kekurangan, disiksa. Tapi dia tetap berkata, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, kuatkan, teguhkanlah imanmu. Dia juga berkata bahwa manusia batinnya aku dibaharui lewat permasalahannya. Ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan Rasul Paulus. Ada kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapi permasalahan hidup dengan berkata, Allah lah sumber kekuatan dalam kehidupanku. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sangat membutuhkan kuasa dari Allah Roh Kudus.
supaya kita mampu bertahan dalam kehidupan ini. Bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu berperang untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang menjadi masalah, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus katakan dia bagaikan meterai sampai hari penyelamatan nanti. Artinya Roh Kudus akan tetap berada dalam kehidupan orang percaya. Hanya yang menjadi masalah, apakah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya? Apakah Roh Kudus itu bisa menjadikan orang percaya menang atas segala perbuatan setan? Apakah orang percaya itu akan selalu bertobat dari kesalahannya? Apakah orang percaya itu kan bisa menghancurkan menghancurkan beban yang menindis kehidupannya? Apakah orang percaya itu akan tetap kuat di dalam iman? Apakah bisa orang percaya mengatasi 4 hal ini yang merupakan kuasa Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tidak aktif dalam diri kita, tidak akan ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk mengaktifkan kuasa yang dari Allah Roh Kudus, yang pertama, jangan padamkan roh. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ulangi. Janganlah padamkan roh. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, di sana diceritakan tentang turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan di atas loteng di kota Yerusalem. Roh Kudus datang dan dikatakan lidah-lidah api turun atas mereka. Api melambangkan Roh Kudus. Dan untuk supaya kuasa Roh Kudus aktif dalam kehidupan saudara dan saya, yang pertama, jangan padamkan roh. Memadamkan roh artinya menghalangi Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Contohnya begini. Ketika saudara berdoa, Tuhan, tolong masalah keuangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kemudian ada dunia yang memberitakan kepada kita, sekarang di mana-mana sedang sulit tentang uang. Ada perkataan-perkataan yang tidak mungkin Tuhan menyelesaikan keuangan dalam kehidupan pribadimu. Kemudian kita berkata, masuk akal juga ya. Masuk akal. Dan sangat masuk akal. Padahal Roh Kudus membawa kita untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Roh Kudus membawa kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ketika
kita lebih mempercayai dunia dan segala isinya, ketika kita lebih mempercayai pendapat dunia dan segala isinya, ketika kita lebih menaruh pengharapan kepada dunia dan segala isinya, itulah yang dinamakan dengan kita memadamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus kita padamkan dalam kehidupan kita, maka kuasa itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus kita padamkan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang dari Allah tidak akan kita mengerti. Segala sesuatu yang dari Allah tidak akan bisa kita terima. Roh Kudus berfungsi untuk mengajar kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus berfungsi untuk mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan. Roh Kudus berfungsi untuk menolong kehidupan kita. Roh Kudus berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau Roh Kudus kita padamkan, tidak ada pertolongan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus kita padamkan, pikiran, pengetahuan apapun yang ada dalam pikiran kita tidak akan berkembang. Karena tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Saudara, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Tesalonika, jangan padamkan roh. Supaya Allah mengajar, supaya Allah memberi kekuatan kepadamu, supaya Allah memberi kesanggupan kepadamu, supaya Allah memberi kepadamu kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jangan padamkan roh. Ketika kita membawa saudara untuk mempercayai Allah, ketika ada hati yang terus digerakkan untuk mempercayai Allah, tetapi kita lebih mempercayai pendapat manusia, kita lebih mempercayai keadaan hidup kita, itu artinya kita sedang memadamkan roh. Kita mau bergerak sesuai dengan apa yang dunia katakan. Kita bergerak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi yang pertama, cara mengaktifkan kuasa yang dari Roh Kudus, yang pertama, jangan padamkan roh. Biar dia menyala terus, bekerja terus dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk mengaktifkan kuasa yang dari Allah Roh Kudus, jangan menduka citakan roh. Menduka citakan berarti membuat Roh Kudus bersedih. Ya, Roh Kudus itu juga Allah yang memiliki kepribadian. Dia bersedih. Mengapa Roh Kudus bersedih? Ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita melanggar firman Tuhan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan, perbuatan itu menduka citakan Roh Kudus, menyedihkan Roh Kudus. Tanda Roh Kudus sedang berduka cita dalam kehidupan kita. Kita kehilangan sukacita yang dari Allah Roh Kudus. Sukacita yang ada dalam diri kita berpusat kepada Roh Kudus, berpusat kepada apa yang Rasul Paulus katakan, buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Ketika buah-buah roh tidak ada dalam kehidupan kita, berarti Roh Kudus sedang berduka cita. Roh Kudus sedang tidak bekerja dalam kehidupan kita. Namun ketika Roh Kudus bersukacita dalam kehidupan kita, itu buah roh dalam kehidupan kita ada sukacita. Yang ketiga, cara mengaktifkan kuasa
yang dari Roh Kudus berikan ruang yang luas supaya dia bekerja. Artinya kalau firman Tuhan berkata A, kita lakukan A, itu artinya kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja. Sebab Roh Kudus bekerja agar kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Sebagai penutup firman Tuhan, mari kita baca dalam kitab Zakaria. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicara dia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zerubabel, bupati Yudea, dia memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali Yudea yang telah hancur. Allah berfirman kepada Zerubabel, hai Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus, kamu bisa mengatasi semuanya. Kita hidup pada saat ini, kita ada pada saat ini, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mengatasi setiap permasalahan, bukan karena keperkasaan, bukan dari kekuatan kita, karena Roh Allah yang dalam diri kita. Kita bisa lepas dari segala pencobaan dan ujian, bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Allah yang ada dalam diri kita. Sebab itu, jangan padamkan roh. Jangan duka citakan roh. Biar Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Terus bekerja. Karena dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Membuka hati untuk Roh Tuhan. Membuka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau mengajari kepada kami bahwa bukan dengan keperkasaan dan kekuatan kami bisa bertahan hidup sampai saat ini. Semua karena Roh Kudus yang ada dalam diri kami, dengan kuasanya yang memampukan kami menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini, yang memampukan kami untuk terus bersandar, berharap dan berserah kepada Tuhan. Biar kami terus memberikan diri ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami tidak memadamkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami tidak mendukan ciptakan Roh yang ada dalam diri kami, namun kami bersekutu dengannya. Kami bekerja menurut perintahnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa dan hamba meteraikan setiap firman ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di kebaktian ini. Tuhan akan memberkati mereka. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami
Kami mohon penyertaan Tuhan sesuai dengan kenyataan firman-Mu. Baiklah Allah beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima mulai sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.